Annyeonghaseyo, balik lagi ke YouTube channel InFashion. Nah, kenapa sekarang cuman 3 member InFashion Boys dan 1 CEO InFashion? Jadi, sore hari ini kita syuting, kita mau ngebahas pengalaman kita habis mengikuti Korean Wave Festival 2018. Yes. Korean Cover Dance Festival 2018. Oh gitu. Iya. Berarti Beda benar itu. Beda ya? cara. Oh beda. Oke. Kita akan lebih lanjut membahas tentang pengalaman InFashion Boys yang terpilih menjadi salah satu kandidat finalis peserta K-pop Cover Dance Festival 2018. Nah, langsung ngomong aja yuk, siapa nih dari Kak Didi sebagai leader InFashion Boys di Cover 101-nya? Oke, sebetulnya gue mewakili leader dari Fashion Boys. Tentunya kita merasa bersyukur ya dan merasa terhormat ya, honor to be honored jadi salah satu finalis acara K-pop Cover Dance Festival 2018. Karena ini kan acara yang paling didambakan oleh setiap cover dancer Indonesia gitu kan, dimana dia bisa finalis dan kalau lolos bisa lomba di Korea langsung. Itu 15 besar dari sekian ratus video seluruh Indonesia. Iya, karena seluruh Indonesia, bukan cuma Jakarta, bukan cuma Jabodetabek, tapi seluruh Indonesia pada ikutan upload video dan kita terpilih dari satu dari 15 peserta. Ya. Oke, hebat InFashion Boys. Nah, terus langsung aja yuk sepatah dua kata dari bapaknya InFashion, Ochan. Pertama sih memang kita bangga banget udah bisa terpilih jadi 15 besar top 15 ya, top 15 dari seluruh cover dance di Indonesia. Dan emang ini kesempatan baru pertama kali yang didapatkan oleh InFashion dan itu langsung ke InFashion Boys. Jujur sih awalnya memang kita asal itu masukin video dan kita nggak nyangka kalau yang kepilih ada yang 11 orang. Jadi ya puji Tuhan aja, yang penting kita udah lolos dan mungkin nanti bakal dibahas lebih lanjut ya untuk masalah pengalaman berikutnya. Oke, lanjut. Nah, kalau kalian Fashion Boys kan udah terpilih sebagai top 15 finalis dari seluruh Indonesia. Apa sih persiapan kalian buat pas acara kemarin? Persiapan dari kita sih yang pastinya latihan dan tapi nggak ribet gitu sih, soalnya kan rules-nya itu selalu berubah-ubah kan, jadi kita menyesuaikan dengan peraturan yang sudah dikasih sama latihan gitu. Yang tadinya bilang boleh pakai remix gini, tapi terus tiba-tiba bilang lagi ternyata nggak boleh pakai remix, ada lagi nih keluar lagi rules-nya harus sama persis sama yang di video, jadi kita bikin lagi, rubah lagi dan segala macam gitu kan. Soalnya kita juga nggak mau ngasih penampilan yang apa ya, bisa dibilang kayak melanggar peraturan juga, peraturan terus kayak kurang maksimal juga gitu kan. Jadi biar yang datang juga, yang support kita juga nggak kecewa juga datangnya kayak gue udah jauh-jauh nonton masa kayak gini gitu loh. Kita nggak mau sampai mereka berpikiran seperti itu gitu. Makanya kita latihan terus menyajikan apa sih, memberikan yang terbaik gitu. Memberikan yang terbaik buat mereka yang sudah datang. Oke, terus kemarin aku juga udah nonton nih. Kalau aku lihat kayaknya persiapannya selain dari latihan, dari segi kostum itu udah mirip banget sama di model MV Energetic ya, kayak dari segi itu. Terus dari pembawaan setiap karakter per member untuk mengcover One juga sudah dipilih dengan matang ya, kayak. Terus kira-kira masalah konsep tuh, jadi gara-gara rules yang sering diubah-ubah ini bikin menghambat kalian gak sih? Awalnya iya. Jadi konsep yang kita udah bikin buat menyesuaikan dengan peraturan pertama itu bisa jadi ya peraturan baru keluar kalau kita ganti konsep. Dan peraturan itu juga hampir dua paham. Ya jadi memang kemarin tuh kalau itu kan yang kontak personnya kebetulan gue pribadi untuk InFashion Boys ya. Jadi memang pertama kali lolos pun juga memang itu agak singkat banget ya. Jadi memang kita tahu lolos atau enggak itu kalau nggak salah cuma seminggu ya. Iya, seminggu kalau salah seminggu. Dan itu janjinya di awal langsung ngomong gini, aku langsung nanya kan, Kak, sorry, gimana untuk rules-nya dan regulasi, gimana sistem lombanya? Karena kita nggak mau dong lomba acara segede ini kita asal-asalan dan salah satu kayak lomba mingguan di event-event kayak di mall kayak gitu. Kita mau tahu jelasnya itu seperti apa, biar kita nggak mau nafik, kita mau lomba, kita mau menang, bener nggak? Jadi kita harus susun strategi. Jadi di InFashion kalau kayak gitu, kalau mau lomba susun strategi dulu. Jadi kita mau regulasi gimana? Pas di ngomong, ya Kak, malam ini kita langsung email semuanya tentang masalah gimana cara aturannya dan lain-lain. Ternyata baru di email itu kalau nggak salah H+3 atau H+4 baru email. Jadi
Sedangkan kita udah dapet simpang siur dari omongan tim-tim lain yang katanya kayak nggak boleh membernya nggak boleh ganti. Nggak boleh ganti. Itu bikin kita agak pusing sih, membernya nggak boleh ganti. Terus tiba-tiba lagunya katanya harus sama persis sama di video dan kita buat satu video. Padahal kita udah bikin set untuk lomba ini. Jadi kita membawainnya rencananya awalnya kita berbumerang ya. Iya, bumerang. Jadi karena kita anaknya siswa teladan, jadi kita patuh tuh awalnya kita mau agak sedikit nakal sih, tapi agak takut juga karena pas setelah emailnya keluar, jadi aku ditelepon lagi untuk make sure ternyata membernya juga ternyata diabsenin. Ini siapa aja karena kita Harus kan persis dengan yang ada di video, ya, harus sama. siapa ditanya-tanya, terus juga dia ngomong, nah, aku nanya, Kak ini sama sekali beneran banget gak boleh pakai intro. Iya Kak, maaf banget untuk yang kali ini lombanya harus sesuai dengan yang di video. Kalau mau yang udah ada intro berarti mereka boleh pakai video yang emang ada intro dan deskripsinya. Jadi aku langsung ke tempat latihan anak-anak ketika anak-anak latihan udah latihan bumerang dan lain-lain, aku bilang langsung, kayaknya kita nggak bisa deh kalau mau nekat aja kayak panitianya yang kali ini naat banget sama rules-nya, jadi kita lebih baik ikutin aja deh cara main mereka, kita tampil sebaik mungkin, siapa tahu kita bisa menang. Tapi ternyata setelah kita udah rubah konsep, H+1 setelah kita rubah konsep, mereka kirim email lagi dengan mudahnya. Itu pun beberapa ada kontroversi juga dari banyak yang chat tuh anak-anak kayak cerita FBC Ida tuh chat aku kayak, kok ini gimana ya, aku pusing, kok nggak boleh ganti member, kok lagunya nggak boleh remix, kan aku cuma bawain momolen doang, itu gimana, apakah bisa menarik? Kan sebenarnya pada discovery itu kan kita nge-setting sebaik mungkin kan biar bisa menarik, tapi ternyata kayak gitu baru pas banget tidak live, tiba-tiba email keluar dengan tulisan boleh pakai remix lagu atau penambahan intro selama ada lagu utamanya dari ini Dan tidak mengubah keseluruhan lagu yang ada di video. itu langsung ya udah Kita kayak pasrah. kita terus beda aja gitu kan. itu Oke. konteksnya H-3 ya. Iya, -3. Oke, jadi pas H-3 acara aja panitia masih belum membuat rules yang jelas sama sekali, sehingga kalian hitungannya yang udah latihan harus prepare A tapi jadi berubah bisa ke B gitu ya. Oke. Nah, terus pas udah acara nih, kira-kira kan udah tahu nih sebelum hari H aja panitianya kacau ibaratnya. Pas hari H kira-kira koordinasinya bener nggak? Dari pemilihan nomor urut peserta sesuai, mulainya event juga schedule-nya on time, atau jurinya juga jelas, diintroin, maksudnya dikenali ini jurinya siapa gitu. Apa mungkin tiba-tiba pas hari H malah ada tambahan rules lain gitu? Kalau buat panitia sebenarnya pas di hari H kita juga agak pusing juga karena kan untuk kayak jam registrasi, jam GR dan segala macam itu agak tidak sesuai dengan apa yang diberitakan sebelumnya gitu. Dan untuk urutan perform aja apapun dikasih tahu sama Kocan itu katanya sebelum hari H tuh udah dikasih tahu urutan keberapa perform, tapi ternyata itu baru dikasih tahu pas banget registrasi ulang, which is cuman minus 1 jam 2 jam ya. Dan itu ya karena nggak tahu ya berdasarkan apa urutan performnya, terus juga dan acaranya juga kemarin sedikit ngaret ya. Ngaret, tapi kita nggak bisa nyalain pihak mereka sih, Iya. karena memang sebelumnya ada acara Ada di acara sana. juga, iya. Cuman keseluruhan ya agak bikin pusing juga sih kalau kamu juga sih dari pihak kita. Kalau dari aku sendiri sih yang agak kecewa gitu dari acara Korean Dance Cover Competition ini, nggak cuma tahun ini tapi tahun sebelumnya itu kenapa sangat disayangkan banget. Kan ini bidangnya itu emang dance cover gitu, Masih tahu ya, masalah ya, dance cover lah. mengerti gitu kan, mengerti dan tahu. Tapi yang sangat disayangkan, aku nggak ngerti kenapa ini jurinya bisa mereka gitu kan, bisa ada Mereka memang siapa aja tuh Pak? kalau nggak salah ada salah satu ada perwakilan dari media. Jadi kalau yang kemarin gue dengerin sih ada, jadi kemarin ada 4. Ya ada 4. Jadi yang satu, Banyak ya? yang satu ini, yang satu kalau nggak salah translator. Iya. Translator, jadi translator yang translator. Jadi ada, terus ada bosnya KCC ya, bosnya KCC. Terus ada satu lagi, entahlah orang KCC juga. Terus satu lagi sama ini juri tamu. Gue pikir tuh awalnya kan memang di proposal tuh ada tuh jurinya tuh lainnya seperti apa, dan ada juri tamu. Kita tuh expect-nya, wah ini juri tamunya artis Korea kah? Karena di Thailand, Filipina tuh sempat UGM kan jadi jurinya. Terus di pas di atau di mana tiba-tiba jurinya adalah Salah satu stasiun. dan announcer ya, bukan dancer, bukan talent koordinator Iya. atau apapun. Jadi memang Jadi
empat-empatnya ini nggak ada yang basicnya dance gitu, jadi kayak kita Mungkin pas SMA nari kak. mungkin kali ya. Mungkin tahu K-pop Bisa ya karena ngedance. musik K-pop dengerin Suju, SNSD gitu. Jadi maksudnya Oh, agak nggak netting dong. agak kecewa aja gitu. Dari mereka berempat itu kita nggak tahu poinnya apa yang dinilai. Iya, poin maksudnya poin ya. Oh jadi pas sebelum acara kayak dikasih dikirim email itu kayak poin-poin untuk penilaian juri juga nggak dikasih tahu tuh kak? Masih belum tahu kita. Oh masih nggak dikasih Nggak tahu ada juga. sama sekali. Wah luar biasa banget sih. Jadi kayak ya sebenarnya kalau kita ikut kompetisi ini ya bisa dibilang ngarepin menang juga susah karena kita mau fokus buat penilaiannya kita nggak Iya, tahu nggak sendiri tahu gitu. gimana. Apa nih poin pentingnya? Apakah yang dilihat visual lookalike agar perform di Korea nanti kayak idol banget? Apa ternyata yang dilobain konsep dan dance-nya gitu kan? Kita jadi nggak tahu kan ya. Oke. Terus nih kak, dari udah kan peserta 15 tuh kak banyak. Sempet kenalan gak tuh kak sama peserta lain atau kayak kakak ngeduga wah konsep mereka tuh bagus banget gitu. Kalau sebenarnya kalau aku sendiri sih beberapa grup itu emang Udah kenal juga, kenal udah gitu senior kan. juga sama. Udah kenal gitu karena kita sering satu stage gitu dari zaman dulu gitu kan. Sampai sekarang punya grup lagi gitu kan. Jadi lagi gitu. Jadi lagi gitu kan. Pokoknya kayak udah line up oh ya udah ternyata mereka ketemu lagi sama mereka gitu loh kayak hai masuk juga lolos juga gitu. Dan paling support kayak semangat. Itu sih kalau Gape kan? Nggak fair ya? Karena sebenarnya pas kita udah masuk acara cover dance ini kayak udah tahu mungkin apa sih kisi-kisinya kayak bakal bagaimana hasil akhirnya sebenarnya gitu. Iya. Jadi kita Nanti ya tulus ya lah udah ya. iya nanti tulus kayak duduk best aja kita bareng-bareng lah yuk nggak bikin hasilnya gimana gitu kan. Oh gitu. Oke, jadi kayak kurang lebih Raymond udah dapat hasil dari pengalaman kalian mengikuti K-pop Cover Dance Festival 2018 ini. Kira-kira ekspektasi kalian tuh sebenarnya gimana sih? Umumnya kan ini tuh event yang harusnya paling ditunggu-tunggu banget sama seluruh pencinta dance cover gitu kan, karena mewakili Indonesia, perform di panggung Korea gitu. Maksudnya iya bisa mungkin ketemu sama satu panggung sama salah satu boy atau girl band Korea juga. Ekspektasi kalian tuh apa sih sebenarnya dari acara ini gitu? Kalau ekspektasi kita sih sebenarnya Invasion ya memang kita ekspektasi itu sangat tinggi sekali. Karena memang buat kita K-pop cover dance festival ini memang pencapaian nggak munafik sih dan pencapaian terbesar seorang K-pop cover dance di seluruh dunia. Dia pengen dinotis sama artisnya, bener nggak? Itu adalah memang pencapaian terbesar kita kan di sana, dan memang ternyata dengan event sebesar ini, segede ini juga memang kok nggak, menurut kita mereka agak sedikit rancu gitu peraturannya dan lain-lain. Sampai sekarang pun kita nggak tahu kenapa kita bisa lolos. Iya. Itu kriteria dari mana? Karena memang di sana kan ada katanya berdasarkan like dan view. Jadi kita Ada vote-votean juga ya. Kita jujur-jujuran aja ya. Jadi biar teman-teman yang lain juga terbuka. Jadi kalian pernah lihat kita Invasion dan anak-anak ini pada promo nggak? Nggak. Promo nggak kalian? Nggak ada sama Nggak sekali. ada yang promo kan? Kalian tahu nggak kalau itu masukin itu? Enggak. Aku juga tahu. Gue nggak tahu dan tiba-tiba guys Kita kita lolos. lolos terus gue shit tanggal berapa tanggal 5 Tapi pas yang udah pas gue tuh pas ngomongin ke mereka, kayak gue nggak tahu ini kabar baik atau kabar buruk. Oh, karena investor gue lolos ke sini kan, dan terus gue lah kok ternyata buat apa selama ini? Tahun-tahun lalu kita sampai promo sih, dan ternyata kita nggak lolos. Ngumpulin Iya. likes, ngumpulin view sampai promo sampai Iya. udah kayak pengemis-pengemis juga. jadi ternyata bukan Berdasarkan patokan like atau ya, view view. Gue tahun awal kan tahun 2012 Ada- itu langsung dijuriin Iya. langsung karena gue pulang juga pengalaman tahun 2012 itu cover dance festival juga itu dijuriin sama Glenn Glenn. sama Fix Nah, gitu. itu kan keren banget kan? Iya dan itu sekeren itu dan bener dan penilaiannya juga sebenarnya objektif Iya. banget sih bisa dibilang. Dan yang menang juga kita sangat percaya Iya, waktu itu kan. iya, High iya. Generation, dan itu kita High Generation menang, dan itu sangat membanggakan Indonesia juga juara satu men mereka kan. Jadi memang kita kan berharap dapat, maksudnya kita nggak bilang jurinya nggak kompeten ya, tapi kita berharap mendapatkan suatu hal itu karena nggak mau lah, maksudnya kayak kita juga nanti seandainya menang juara satu dengan skill random ibarat kayak random pick seperti itu, kita juga merasa salah satu peserta yang didapat random pick itu ya, jadi merasa terima random pick terus tiba-tiba tanpa kesengajaan mereka lolos dan menang juara satu di Indonesia. Ternyata pas besoknya di Korea dijuriin sama yang menurut kita profesional, entah itu siapanya kayak tahun lalu kan sampai nggak lolos ke babak berikutnya aja kan malu banget. Iya. Kan kita maunya Indonesia menang juga nggak sih? Kelihatan aja di Indonesia jadi jelek. jelek Iya. gitu loh.
dari hasil selesai acara K-pop Cover Dance Festival 2018-nya, saya sendiri lihat berbagai macam celotehan netizen, baik dari segi performance atau peserta yang lain, bodo amat, atau dari para teman-teman yang penonton. Banyak banget tuh celotehan mereka di media sosial mereka. Pandangan dari Fashion sendiri tuh gimana sih untuk apa sih menyikapi tanggapan-tanggapan mereka? Kan mungkin kayak kalau yang aku baca rata-rata negatif. Nah, kalau dari kalian sendiri tuh gimana? Pandangannya apa harus ada yang dirubah? Apa harusnya sebenarnya bagaimana? Acaranya. Ya mungkin baik acaranya atau baik sikap dari para yang berkomentar negatif yang kayak gitu-gitu. Kalau dari gua sendiri sih memang itu memang ada di rulesnya pun tuh sangat jelas. Ada rules gue inget banget, terus nomor 15. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Jadi kita menerima semuanya dan kita juga mengucapkan selamat buat teman-teman kita yang menang, dan kita sama sekali nggak ada rasa sirik atau apa. Kita cuma kita ya itu pengalaman kita aja sih. Kita mendukung juga, semoga Alia juga bisa dapat yang terbaik di sana dan tampil yang terbaik. Terus juga kongres juga buat yang kedua Coming Soon kan keren banget EXO kan kemarin, dan teman kita FDC juga itu sangat support banget. FDC kan si Vida, teman kita si Vida, lu kenal nggak? Kenal nggak? Jadi memang si Vida dan memang kita tuh sama sekali. Kalau Civida nonton, kalau Civida. Jadi memang kita nggak ada sama sekali niatan untuk ngejatuhin atau gimana, tapi kita pure memang kita ngedukung juga. Dan mungkin teman-teman netizen sih, teman-temannya kalau bisa jangan sampai jatuh menjatuhin, karena mereka kan toh juga mereka nggak salah juga. Ya, kan mereka juga nggak tahu kalau misalkan mau dipilih juri. Iya, mereka nggak. Kan itu keputusan juri. Dari kita aja random pick. Iya, Tapi kayak cap cip gitu. Cap-cip. Kalau memang mereka cap-cip juga kan kita kasihan kalau mereka udah jelek-jelekin itu nggak ada kan. Kalau enggak, misalnya kalau kita seandainya ada yang omongan begitu kan yang nggak terima atau apa, kesana kan kayak mereka kayak dipojokin banget sih. Dan itu lama-lama juga takutnya hubungan kita kan, kemarin kita komunitas harus sama-sama sehat dong. Maksudnya jangan saling menjatuhkan. Ya, kalau nggak mulai menjatuhkan ketemu event udah bukan high-high, udah begini nih tangan semua nih. Event begini, kita kan kayak udah kapan lagi jadi komunitas, jadi nggak sehat. Jadi menurut aku jangan saling menjatuhkan, terus keep support aja, saling support satu sama lain. Kalau teman-teman yang mungkin kena komen negatif, diemin aja, terus anggap aja negatif itu bisa jadi satu hal yang bisa jadi positif ke depannya. Dan anggap aja itu semuanya tuh udah berdasarkan rezeki masing-masing aja. Karena kita mungkin kita nggak menang karena bukan rezeki kita aja. Iya, belum rezeki. Rezeki kita gestar di mana-mana kan. Iya. Itu nasional se Indonesia. Setelah ini sih kalau misalkan untuk acaranya sendiri lebih diperbaikin lagi gitu kan. Soalnya ini ekspektasi yang benar-benar didambakan oleh para K-popers. Karena untuk awal-awal sih itu sebenarnya itu bagus banget kan, kredibilitasnya itu bisa dibilang tinggi gitu banget gitu kan. Beberapa tahun makin terakhir kesini kok agak kayak kita kayak kurang percaya. jadi jangan sampai kalau misalkan ada acara ini lagi pas kepilih gitu ya, pas yang kepilih tuh kayak yang udah pesimis dan malah jadinya nggak ada yang mau ikut gitu loh, walaupun itu udah kepilih ya. Takutnya kan pas ke depan kagak. Nah itu dia. Kalau bisa hati-hati juga karena itu komunitas ya. Kalau seandainya anak-anak bikin suatu gerakan di mana ketika mereka kepilih 15 orang, 15 tim, mereka ngiyain kirim lagu pas hari nggak ada yang datang gimana? Wah. Jadi gitu sih kan. Boleh juga Itu parah banget gitu kan. Makanya kalau misalkan yang bikin acara tuh maksud aku yang lebih jelas lagi kayak tahun yang awal-awal itu kan apa keren banget itu, apa undang artisnya. Kalau nggak usah undang artisnya ya seenggaknya jurinya berkompeten dalam bidangnya. Dan lebih jelas apa yang perlu dinilai, apa yang perlu kita siapin. Biar kita bisa nyiapin. Jelas semuanya gitu. Dan kita nggak salah arah gitu kan, dan kita jelas karena kita kemarin tuh perform kayak sebenarnya hilang arah juga, kita harus nampilin apa sih sebenarnya, kita harus Ya udah sih, yang penting joget udah. iya gitu ya, kayak kita sih emang aja karena kan tempatnya kan bagus, backgroundnya keren kan, penontonnya rame gitu kan, cuman ya kita kan namanya kita lomba ya pengen menang juga gitu. Nggak ada yang munafik sih lomba nggak harap menang sih, karena lomba pasti mau menang. Iya. Kalau lomba nggak mau menang, mendingan tidur ya. Iya, nggak perlu buang ongkos. Iya, gitu. Nggak buang makeup. Iya. Oke, itu aja cerita pengalaman ekspektasi dari Invasion Boys atau Invasion, di mana sebagai salah satu top 15 finalis acara K-pop Dance Cover Festival 2018. Semoga kata-kata ini tidak menyinggung dari sisi manapun, baik kekurangannya mohon dimaafkan, apabila kita memberikan kelebihan mohon ditanggapi agar kedepannya juga lebih baik. Karena
sesuai yang tadi Kocan bilang, karena kita kan komunitas yang luas, komunitas yang besar, jadi harusnya kita saling memperkuat komunitas ini gitu. Dan kan soalnya demi membanggakan nama Indonesia sendiri, betul? Betul. Oke, itu dia konten YouTube Infashion hari ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Habis malu ini